Halo, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Septianin Kafidenis Pada dengan NIM 190321100030. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview dan mengomentari materi tentang analisis SCP, yang dimana dalam tugas ini diberikan kepada kami untuk mereview dan mengomentari dari artikel yang bertema tentang komoditas pertanian dengan menggunakan analisis SCP. Oke, selanjutnya kita langsung ke materi saja. Swipe up. Baik, yang pertama kali ini yaitu pendekatan SCP. Pendekatan SCP ini keseluruhan dari kajian yang menganalisis keseluruhan sistem dari sebuah aspek makro yang mulai dari pendekatan fungsi, pengolahan atau pabrikan, kelembagaan, dan juga organisasi fasilitas yang terlibat dari sistem pemasaran tersebut. Model SCP. Di dalam model SCP ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada struktur pasar, dan yang kedua perilaku pasar, dan yang ketiga kinerja pasar. Yang pertama, struktur pasar merupakan karakteristik yang terdapat pada pasar dengan melihat segi dari saluran pemasaran, jumlah lembaga pemasaran, diferensiasi produk, hambatan keluar masuk pasar, dan hubungan atau koordinasi vertikal. Dan yang kedua, perilaku pasar merupakan cara perusahaan menyesuaikan struktur pasar yang dimana perusahaan tersebut ikut sebagai pembeli dan penjual. Dan yang terakhir, yang ketiga, kinerja pasar merupakan penilaian atas sejauh mana pasar mampu mengkoordinasikan alokasi sumber daya ekonomi secara efisien untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya judul jurnal. Jurnal yang pertama dengan judul Struktur, Perilaku, dan Kinerja Pemasaran Cabai Rawit Merah di Kecamatan Cigalontang. Selanjutnya jurnal yang kedua pembanding dengan judul Analisis Struktur, Perilaku, dan Kinerja Pasar Cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangil. Masuki metode penelitian. Jurnal yang pertama berlokasikan di Kecamatan Cigalontang dengan waktu penelitian sebelum bulan Desember tahun 2020 dengan metode analisis data, analisis struktur, perilaku, dan kinerja pasar. Lalu jurnal yang kedua pembanding yang berlokasikan di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan waktu penelitian sebelum bulan Januari tahun 2016 dengan metode analisis data, analisis struktur, perilaku, dan kinerja pasar. Selanjutnya analisis struktur pasar. Jurnal yang pertama, lembaga yang terlibat di dalam penelitian pemasaran cabai rawit merah ini berjumlah 30 orang petani, 7 orang pedagang pengumpul, 7 orang pedagang besar, 8 orang pedagang pengecer. Analisis struktur pasar pada jurnal yang pertama ini yakni persaingan sempurna. Lalu yang kedua jurnal pembanding. Lembaga yang terlibat di dalam penelitian petani cabai yang berjumlah 30 orang, 1 orang pedagang pengepul sekaligus berperan sebagai pedagang antar kota dan antar pulau, serta 2 orang pedagang pengecer. Analisis struktur pasar dalam jurnal 2 pembanding ini yakni persaingan sempurna. Lalu analisis perilaku pasar. Jurnal yang pertama, analisis perilaku pasar pada penelitian ini meliputi praktik pertukaran atau fungsi pemasaran, strategi harga, penggunaan informasi, dan kerjasama. Praktik pertukaran yang dilakukan oleh lembaga yakni fungsi pertukaran yang berupa jual beli cabai rawit yang fungsi pertukaran berupa jual beli dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali selama proses pemasaran. Fungsi fisik berupa pengangkutan cabai dari tempat hasil panen sampai dengan penggudangan.
Berdasarkan hasil analisis, perilaku pasar menekankan pada aktivitas yang terjadi di pasar. Aktivitas yang terjadi di pasar sangat dibutuhkan informasi dan kerjasama di antara lembaga pemasaran. Lalu, yang kedua, jurnal pembanding. Analisis perilaku pasar pada penelitian ini meliputi praktik pertukaran atau fungsi pemasaran. Lalu selanjutnya jurnal 2 pembanding. Analisis perilaku pasar pada penelitian ini meliputi praktik pertukaran atau fungsi pemasaran, strategi harga, strategi produk, penggunaan informasi, dan kerjasama. Fungsi pemasaran yang dilakukan yang berupa jual beli cabai dengan penyimpanan dari cabai sebelum dipasarkan baik keluar kota maupun keluar pulau, serta fungsi fasilitas berupa sortasi dan pengemasan dengan mengelompokkan cabai tersebut berdasarkan dengan kualitas yang bertujuan untuk meminimalkan risiko kerusakan pada cabai hingga sampai ke tempat tujuan, berdasarkan rekomendasi para petani dan markup standar atau penentuan harga dan menambahkan markup pada biaya produksi. Lalu analisis kinerja pasar. Jurnal yang pertama, analisis kinerja pasar dalam penelitian meliputi margin pemasaran, consumer share, dan efisien pemasaran. Pemasaran yang terdiri dari pedagang, pengecer, dan pedagang pengumpul, yang sekaligus bertindak sebagai pedagang antar kota dan pedagang antar luar kota. Berdasarkan total dari margin pemasaran terbesar terdapat pada saluran 1 sebesar 13.500. Besarnya margin ini dikarenakan saluran 1 melibatkan 2 pedagang besar yang saling melakukan transaksi penjualan cabai rawit merah. Total pemasaran terkecil terdapat di saluran yang kedua sebesar 1.125 per kilogram. Sedangkan keuntungan terbesar terdapat di saluran yang pertama sebesar 22.200 per kilogram. Hasil dari analisis pada saluran yang pertama dihasilkan nilai sebesar 2,92%, saluran 2 dihasilkan nilai sebesar 2,81%, dikatakan efisien apabila total biaya pemasaran lebih kecil dibandingkan dengan harga jual atau nilai produk. Selanjutnya, jurnal 2 pembanding. Analisis kinerja pasar dalam penelitian meliputi margin, consumer share, dan efisien pemasaran. Dalam hal ini, penyesuaian dilakukan oleh lembaga pemasaran yang terdiri dari pedagang pengecer dan pedagang antar pulau. Margin pemasaran pada saluran yang pertama sebesar 3.000 per kilogram, pada saluran yang kedua sebesar 5.000 per kilogram, pada saluran yang ketiga sebesar 15.000 kilogram. Pemasaran akan efisien apabila biaya pemasaran lebih rendah dari nilai produk yang dipasarkan. Selain itu, margin pemasaran yang tidak terlalu tinggi juga menjadi faktor dari besarnya nilai efisien pada kegiatan pemasaran. Sekian dari saya, apabila ada kata yang salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.